Menghabiskan karirnya bertahun-tahun, Jorge Lorenzo telah menjadi salah satu sosok paling karismatik di pedet MotoGP. Meski telah pensiun, ia masih terus mengikuti perkembangan terbaru kejuaraan. Dalam wawancaranya dengan motorsport.com, Jorge Lorenzo mengambil kesempatan untuk membahas beberapa tema yang muncul di MotoGP. Pertama-tama, ia menyoroti pengembangan stagnan YZR M1. M1 yang saat ini menjadi sasaran kritik, terutama oleh rider utama tim pabrikan Yamaha sekaligus juara dunia bertahan Fabio Quartararo. Menurut pendapat saya, Yamaha kurang berkembang dibandingkan pabrikan lain. Bahkan jika Fabio Quartararo mengendarai dengan luar biasa dan memaksimalkan motornya, itu tidak cukup baginya untuk naik podium. Secara psikologi sulit, tetapi saya tidak melihat opsi yang lebih baik untuknya. Honda adalah motor yang sangat sulit dan di Ducati tidak ada tempat. Terlepas dari semuanya, bagi Jorge Lorenzo, Marc Marquez tetap menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP 2022. Di GP Amerika Rider, Soul Honda tersebut membuktikan kehebatannya belum habis. Kita semua tahu Marc Marquez, dia memiliki mentalitas yang impresif. Bahkan jika dia jatuh ribuan kali, dia akan terus mengambil risiko dan mencari batasnya. Dia pembalap spesial unik, tetapi waktu tidak baik untuk tubuh atau pikiran, dan bahkan usia tak membantu. Tidak sama jatuh pada usia 20 daripada 30 tahun. Marc secara teknis adalah sebuah fenomena. Dia memiliki ambisi besar. Namun satu yang pasti, waktu berlalu untuk semua orang. Dengan kata lain, saya pikir dia memiliki 5 tahun lagi dalam karirnya. Jorge Lorenzo telah melakukan debutnya sebagai komentator di DAZN. Dan baru-baru ini mengumumkan lompatannya ke balap roda 4 di Porsche Carrera Cup. Yang utama adalah bersenang-senang. Saya hanya melakukannya untuk kesenangan dan saya masih merasakan adrenalin balap. Risikonya ada, tetapi jauh lebih sedikit daripada balap motor. Performa Marc Marquez di MotoGP belum menunjukkan kemajuan. Kini sang baby alien memprotestinya, Repsol Honda. Saat ini Marc Marquez hanya menempati posisi ke-13 klasemen sementara MotoGP 2022. Awal musim ini, penyakit gangguan mata diplopia kembali mengganggu performanya di lintasan MotoGP. Penyakit itu kembali menyerang Marc Marquez usai mengalami crash hebat di sesi pemanasan MotoGP Indonesia. Barulah pada MotoGP Americas 2022 Marc Marquez kembali memanaskan motornya beradu kecepatan dengan rider lain. Tetapi hal penting lainnya, di Costa saya tahu persis di mana titik lemah motor. Saya sudah melapor ke Honda untuk mengatakan Anda harus bekerja di sana dan di sana jika Anda ingin kompetitif di balapan berikutnya. Ketika ditanya mengenai performa Paul Espargaro dan pembalap Honda lainnya, yakni Takaki Nakagami, Marc Marquez mengatakan bahwa mereka memang tampil memukau di beberapa sirkuit, namun motor tersebut belum cukup baik. Ia pun mengatakan bahwa dengan kondisi RC213V saat ini, Marc Marquez percaya Honda tak akan sering tampil di podium. Benar bahwa Paul mengendarai dengan baik di beberapa trek balap, Nakagami mengendarai dengan baik di beberapa trek balap. Tetapi kami memiliki beberapa titik lemah yang perlu kami perbaiki jika kami ingin konsisten di semua trek balap. Maksudnya dari apa yang saya pelajari adalah di kejuaraan ini, dengan motor ini, Anda tidak dapat memprediksi GP. Diakui Marc Marquez, Anda tidak bisa pergi ke GP dan mengatakan yang ini saya akan menang, yang ini saya akan finish 5 besar, yang ini saya akan finish 10 besar. Kamu tidak tahu? Selama akhir pekan Anda harus menerima di mana Anda berada dan jika Anda posisi 10, ya, Anda 10. Tapi tentu saja saya akan mengambil risiko dan targetnya adalah mencoba membangun podium di setiap balapan. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memperebutkan podium. Manajer Fabio Quartararo, Rich Mahey, menyebut saat ini hanya Honda dan Ducati mampu memenuhi keinginan juara dunia MotoGP 2021 itu. Kami tidak tergesa. Tugas kami kini adalah mempelajari semua tawaran yang ada dan melihat seperti apa situasi yang berkembang. Saya siap untuk setiap tawaran yang memberikan motor terbaik agar mampu bersaing untuk memenangi gelar. Quartararo mampu merebut gelar MotoGP musim lalu di atas Yamaha YZR M1. Namun kini situasinya berbalik 180 derajat. Saat para rival mampu mengembangkan motor pada musim dingin lalu, pembalap Prancis itu menilai Yamaha-nya jalan di tempat. Kurangnya tenaga Yamaha M1 yang salah satunya berimbas pada top speed menjadi salah satu hal teknis yang diprotes Quartararo.
Ia pun menganggap hasil buruk pada awal musim ini merupakan imbas dari keluhan yang terkesan tidak ditanggapi pabrikan asal Iwata, Jepang tersebut. Dari 4 balapan yang sudah digelar pada MotoGP 2022, Quartararo baru sekali naik podium. Tepatnya saat finish posisi 2 di GP Indonesia, saat dirinya juga mencetak pole position dan fastest race lap. Namun saat balapan dalam kondisi normal, Quartararo hanya mampu masing-masing finish posisi 9 di Qatar, posisi 8 di Argentina, dan posisi 7 di Amerika. Kini ia hanya berada di posisi kelima klasemen dan tertinggal 17 poin dari Bastianini di posisi 1. Pasar pembalap untuk MotoGP 2023 sepertinya akan dimulai oleh Fabio Quartararo, salah satu pembalap yang paling diinginkan tim-tim saat ini. Tim-tim selama ini pasti mencari pembalap bagus dengan harga yang bisa mereka jangkau. Masalahnya Quartararo kini tidak hanya mencari pabrikan yang mampu memberinya paket motor yang kompetitif. Pembalap berusia 22 tahun itu juga menginginkan gaji bernilai fantastis. Itu tadi informasi tentang MotoGP pada kali ini. Jika kalian menyukai informasi mengenai MotoGP, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.